saking banyaknya bunga di kuburan ini kita lihat menggunung, ya. Jadi sudah tidak sanggup lagi bagian depan daripada kuburan ini menerima daripada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang sedang belajar Islam, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang video yang sedang ramai dan viral di media sosial, di mana ada satu kuburan, ya, kuburan yang terdapat di Sumbar, yaitu kuburan seorang gadis yang bernama Nia Kurnia, si gadis penjual goreng yang beberapa waktu lalu menjadi korban pembunuhan. Semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, yang viral di media sosial tersebut adalah banyaknya bunga, ya, dari pengunjung yang berziarah di makam tersebut sehingga menggunung, ya. Nanti akan saya tampilkan videonya. Lalu bagaimana hukumnya ziarah kubur dengan membawa air dan menyiram bunga? Nah, sahabat muslim dimanapun kita berada, ini adalah banyaknya para peziarah kubur di kuburan Nia tadi, ya, yang menjadi korban pembunuhan beberapa waktu yang lalu di Sumbar. Nah, kita lihat, saking banyaknya bunga di kuburan ini kita lihat menggunung, ya. Jadi sudah tidak sanggup lagi bagian depan daripada kuburan ini menerima daripada bunga yang diletakkan oleh para peziarah di makam Nia tersebut. Nah, sahabat muslim, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana hukum menebarkan bunga atau biasanya kita menyiramkan air ketika berziarah ke kuburan. Nanti akan saya tampilkan Ustadz dari Aswaja, dari Muhammadiyah, dan insya Allah dari Salafi. Bunga, ya. Nah, bunga, Buya. Menaburkan Buya apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur menangis. Ada dua kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur menangis diseksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka diseksa karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing, suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Baik, terima kasih. Pada saat ziarah kubur, dulu Nabi pernah membawa pelepah kurma. Nah, pertanyaannya itu ya, Nabi pernah membawa pelepah kurma. Lalu kemudian orang ketika ziarah kubur membawa bunga. Baik,
kita cermati dalam hadis itu. Nabi pada saat itu tuh tidak sedang ziarah kubur, Nabi itu sedang lewat. Di situ dikatakan marra biqabraini, Nabi lewat. Jadi Nabi tidak ada niat untuk ziarah kubur, tapi Nabi pas lewat. Pada saat lewat, Nabi mendapati keduanya sedang disiksa. Nah, jadi keduanya sedang disiksa. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ahaduhuma, adapun salah satunya disiksa itu karena la yastabri mim baulihi, tidak bersih ketika buang air kecil. Jadi salah satu siksa di kubur, alam kubur, mayoritas itu karena tidak bersih ketika pipis. Jadi inna ammata, sesungguhnya mayoritas. Jadi kata Nabi, sesungguhnya mayoritas adzabil qabri, siksa kubur, itu karena tidak bersih pada saat pipis. Nah, adapun yang kedua itu disiksa karena yamshi fil ardi bin namimah, karena suka mengadu orang, bukan mengadu domba ya. Jadi gimana? Suka mengadu orang, jadi orangnya diadu. Nah, dia tumbak cucuan. Maka kemudian karena suka mengadu domba atau mengadu orang ini, tumbak cucuan, itu menjadi salah satu sebab siksa kubur. Nah, Nabi pada saat ketika lewat mengetahui itu, beliau berinisiatif untuk memintakan syafaat sementara. Maka Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, satu ditaruh di kubur sebelah dan sebelahnya. Dan Nabi memintakan syafaat, ya Allah, ringankanlah siksanya sejauh pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini syafaat Nabi, bukan doa ziarah. Ini syafaat Nabi. Syafaatnya sifatnya sementara, selama pelepah kurma belum kering. Andai ini dikiaskan dengan bunga, ya tidak nyambung. Wong pelepah kurma kok karo bunga. Kalau mau nyambung, ya pelepah kelapa. Ya kan, yang mirip. Masuk kias beda bunga sama pelepah kurma. Nah, kalau mau kias ya yang mirip, pelepah kelapa, pelepah apa meneh, sawit, apalagi yang mirip. Tapi andaikan itu mirip, itu tidak nyambung. Kenapa? Karena itu syafaat Nabi, doanya juga nyun sewu, diringankan sejauh pelepah kurma belum kering. Apakah kita tega ketika ngasih bunga, ya Allah, ringankanlah siksa bapak saya selama bunga ini belum kering? Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, silahkan disiksa kalau sudah kering. Apa tegel? Kan pemahaman terbaliknya gitu. Jadi ringankanlah siksa selama belum kering. Berarti kalau sudah kering, nah boleh disiksa. Nah, sehingga itu adalah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan merupakan tata cara berziarah, sehingga tidak ada hubungannya dengan bunga-bungaan tadi sebagai yang meringankan siksa. Karena bagaimana tata cara ziarah ke kubur? Apakah ada doa atau surah khusus yang dibaca pada saat ziarah? Bagaimana dengan kebiasaan menabur bunga dan penyiraman air di kuburan? Ya. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa, dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, gitu kan? Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, yang ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Tidak ada hubungannya sama sekali.
Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal. Jadi rata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Itu memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa, besar, bangunan segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi, dan jangan kamu warnahi atau dikapuri, dan jangan ditulisi. Karena kan memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya nanti. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Perbanyak amal soleh Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh. Siapa ada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biar tidak disebutin, Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat, beli Al-Quran taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Sahabat Muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, menurut hemat kami tidak banyak perbedaannya dengan pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman. Jadi berziarah dengan menggunakan bunga atau menyiramkan air di atas kuburan tidak pernah dicontohkan atau tidak ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lalu bagaimana menurut Ustadz Khalid bahwa banyak cara kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kita cintai di dalam kubur. Apakah itu orang tua kita atau saudara kita. Kalau orang tua kita, ada 3 perkara sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa kalau anak yang soleh tentu selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya ketika ziarah kubur saja. Dimanapun seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya sangat dianjurkan. Kemudian sedekah jariyah, sedekah yang telah dilakukan oleh si mayat pada waktu hidupnya. Ya, yang sampai kapanpun apa yang sudah disedekahkannya itu dipakai, dimanfaatkan oleh orang, maka dia akan mengalir terus di dalam kubur. Dan juga kata Ustadz tadi, anaknya boleh juga memberikan sedekah atas nama orang tuanya, apakah dia memberikan Al-Quran atau sebagainya. Nah, sahabat Muslim, dapat kita ambil kesimpulan daripada ketiga Ustadz tadi, memang ada sedikit perbedaan pendapat ya tentang boleh tidaknya berziarah dengan menyiramkan air atau bunga di kuburan. Kami menyerahkan kepada antum semua untuk menyaring atau memilih mana yang menurut antum mempunyai dalil yang kuat dan dapat diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.